warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami muliakan, kami cintai para pecinta-pecinta ilmu warisan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang seumur hidupnya kita merindukan ilmunya, syariat, ilmunya, sunnah, biar kita bisa beribadah kepada Allah, tahu bagaimana salat kita, salat dengan benar, bagaimana puasa kita, puasa dengan benar. Kita ingin menyembah Allah dengan ibadah-ibadah yang memang makmur, yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kita lanjutkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, wa man saqqa sha'iman saqahu Allahu min haudi syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Nabi Muhammad bersabda, siapa saja di antara kalian saqqa, yang dia memberikan minumankah atau makanankah, yang jelas memberikan bantuan kepada orang as-sha'imah, kepada orang yang sedang menjalankan puasa. Dan ini saatnya kita di tengah wabah ini, saudara-saudara kita yang mungkin mereka sangat membutuhkan akan biaya hidup mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Ayo kita ingat kepada saudara-saudara kanan kiri kita yang mungkin masih dalam lingkup satu kabupaten, satu kecamatan, ataupun satu desa. Ayo kita berusaha untuk mengamalkan hadis sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan makanan kepada mereka untuk berbuka. Belum tentulah yang mereka ini ada makanan yang mereka gunakan untuk berbuka puasa. Belum tentu. Dan mereka karena kemuliaan mereka, karena begitu besarnya
iffah mereka, menjaga mereka dari meminta-minta. Akhirnya apa? Mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengadahkan kedua tangannya, mereka tidak keliling-keliling untuk meminta bantuan kepada sanak saudara, bahkan kepada sesama saudara semuslim. Mereka menjaga di rumah. Maka kita bagaimana kita sebagai saudara mereka sama muslim? Ayo kita sadari ini semuanya. Karena mereka menjaga dari meminta-minta, maka kita yang mendatangi mereka, kita yang menjenguk mereka, kita yang menanyakan keadaannya semampu kita. Mampu kita satu orang yang kita berikan makanan untuk berpuasa, untuk membatalkan puasa atau untuk berbuka puasa. Satu orang. Mampu dua orang. Mampunya satu nasi, satu piring nasi, coba. Yang penting lillah, yang penting li sunnati Rasulillah. Karena untuk Allah, karena untuk menjalankan sunnah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ketuk hati kita semuanya. Ini bulan Ramadan, kita kasih bantuan, mungkin berupa barang-barang yang sudah matang mungkin, atau mungkin barang-barang yang masih mentah, mungkin masih berupa beras, masih berupa lauk pauk yang mentah, mungkin ikan lele yang mentah, mungkin tempe, mungkin sayur. Kita berikan kepada mereka, sangat-sangat berguna untuk sekedar mengganjal perut mereka semuanya. Kalau kita lillah itu semuanya niat karena Allah dan Rasulnya, maka janji sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saqahu Allah akan memberikan minuman kepada orang tersebut, min haudi, dari telaga Kautsarku kelak di yaumil qiyamah, syurbatan, satu kali tekukan, satu kali minuman, la yatma'u hatta yadkhulal jannah, yang mana disebabkan diberikan telaga Kautsarku, walaupun hanya satu tekukan saja, orang tersebut tidak akan haus selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai orang tersebut masuk surga. Waktunya kita beramal, waktunya kita tengok kanan kiri kita. Dan alhamdulillah yang mendengarkan suara ini banyak di antara sesepuh Al-Bahjah di Kota Blitar ini, yang beliau sering membantu pondok pesantren, berinfak, ada yang berjariah. Ini adalah kemuliaan yang memang pasti dipuji oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang membawa sayur, ada yang datang membawa beras, ada yang datang membawa telur, ada yang datang membawa ikan lele. Coba dan memang itulah cara kita itu berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Seperti itu dibantukan di dalam pondok pesantren sekitar kita, siapapun itu dalam pondok pesantren, dan melebar lagi kanan kiri kita, tetangga kita semuanya. Itulah pengorbanan kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, kecintaan kepada buah hatinya dikorbankan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengorbankan apa? Mengorbankan dunia kita, mengorbankan harta kita. Kita korbankan apa? Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Sama Nabi Ibrahim pun mengorbankan anaknya untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Kita mengorbankan harta kita untuk menjalankan perintah Allah. Mulia itu semuanya.
Rawahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Wa rawa Tabrani bi isnadihi. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadihi dengan sanadnya Imam Tabrani an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yauman, suatu ketika sang Nabi bersabda, yauman, di suatu hari, di suatu hari Nabi Muhammad bersabda seperti ini, waqad hadara Ramadan, sungguh pada waktu itu telah hadir bulan Ramadan. Pada waktu sang Nabi berkata telah hadir bulan Ramadan. Jadi sabdanya Nabi Agung Muhammad ini ketika bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum syahru barakah, telah datang kepada kalian semuanya wahai sahabat-sahabatku, telah datang kepada kalian semuanya para sahabat-sahabatku, syahrul barakah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Kata Nabi Agung Muhammad disebutkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Coba, yang ditebarkan keberkahan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambil itu keberkahan dari Allah. Dengan apa? Jalankan kewajiban Allah, jalankan perintah Nabi Muhammad, maka kita akan mengambil itu keberkahan. Keberkahan sudah di depan kita semuanya, keberkahan sudah di hadapan kita semuanya. Maka sungguhlah tidak peka kalau seandainya kita ini membiarkan keberkahan itu lewat begitu saja, membiarkan keberkahan yang Allah tebarkan ketika bulan Ramadan ini bercacar di hadapan kita semuanya tanpa kita mengambil keberkahan itu. Barokah. Maka ayo kita peka, hati kita hidupkan. Dengan cara apa? Ambil itu keberkahan dengan menjalankan sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghshakumullahu fi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuntahkan itu keberkahan di muka bumi ini di bulan Ramadan ini. Maksudnya ya tidak hanya bercacar 1-2, tapi dipenuhi bulan Ramadan ini. Yaghshakumullahu fi, keberkahan itu menyeluruh semuanya, menaungi semuanya, menutupi semuanya, penuh dengan keberkahan ketika kita berada di bulan Ramadan. Ayo kita berusaha mengambil keberkahan itu, jalankan salat tarawih, perbanyak sedekah, bantu saudara-saudara kita. Berusaha kita, atau mungkin kita melakukan akad jual beli di ketika bulan Ramadan ini mulia. Dengan saudara-saudara kita. Mungkin kita masih belum dilarang oleh pemerintah untuk melakukan akad jual beli. Kita harus akad jual beli, menjual barang dagangannya, menjual padinya, menjual jagungnya. Karena apa? Dari itu semuanya berapa banyak rantai dari yang kita lakukan dari jual beli, orang mendapatkan rezeki. Coba, supirnya dapat rezeki, tukang angkutnya pun juga dapat rezeki, yang membelinya pun juga dapat rezeki,
Ada lagi karyawan yang membelinya pun juga dapat rezeki. Kita hidupkan. Walaupun wabah ini di mana-mana, tetap ayo kita semuanya tekun untuk bekerja. Tekun untuk bekerja. Walaupun pendapatan kita berkurang, tapi jangan menyerah kita. Jangan menyerah kita. Jangan menyerah. Intinya kita jangan sampai berpangku tangan kita. Jangan sampai berpangku tangan. Walaupun dihimpit dalam keadaan seperti ini, kaum muslimin sabar. Tetap berusaha mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka rezeki yang halal, yang berkah, yang bersih. Mungkin tetap pergi di pasar. Berapa banyak rantai itu semuanya mendapatkan rezeki. Tukang parkirnya pun juga dapat rezeki, coba. Tapi tentunya jaga. Pakai masker coba. Jaga jarak. Cuci tangan coba. Jangan kita bermalas-malasan. Walaupun keuntungan kita sedikit, walaupun penjualan kita sedikit. Karena kenapa? Karena dari itu semuanya, dari akad jual beli, dari perdagangan, yang bertani pun bercocok tanam padinya, sayurnya, berapa banyak siklus yang terjadi disebabkan kita melakukan pekerjaan seperti itu. Orang mendapatkan rizki, orang mendapatkan ma'isyah, orang mendapatkan penghasilan. Ayo kita semuanya. Mungkin ini tidak bisa, ayo kita cari. Mungkin nanam apa, mungkin jualan apa. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita semuanya. Di pasar jualan kerupuk. Atau jualan sabun gitu. Atau jualan alat-alat listrik, coba. Ayo kita semuanya, kita gerakkan. Orang muslim pantang untuk malas. Orang muslim tidak boleh berpangku tangan. Orang muslim tidak boleh tomak kepada pemberian, pengharapan, mengharap kepada pemberian saudara-saudara kita. Kalau kita diberi, iya. Kalau kita diberi, ya diterima. Itu ada rezeki minallah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu semuanya, ayo kita tetap berusaha. Mungkin walaupun kita di kota, di PHK, di pabriknya di PHK, maka jangan menyerah. Mungkin dari supir bis, mungkin tidak ada penumpang, jangan menyerah. Apa? Jualan di rumah. Memelihara ayam kah? Memelihara ikan lele kah? Atau tanam sawi kah? Ataukah tanam padi di rumah di lahan yang kecil dengan polybag yang kecil? Ini adalah solusi. Allah hargai itu semuanya. Dengan rangka apa kita mencari rezeki? Maka setiap benih padi yang kita tanam di rumah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ikan yang kita pelihara di rumah dengan niat kita, aku ingin menjadi orang yang ta'affuf, ingin menjadi orang yang tidak meminta-minta, menghidupi anak dan istriku dengan apa? Rizki yang halal. Maka setiap benih yang kita masukkan ke dalam air itu ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyemangat kita semuanya. Jangan menyerah kita semuanya. Ayo di bulan Ramadan ini, walaupun kita dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita terkena wabah, tapi kita semuanya tetap bersemangat untuk mengais rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Jualan bakso, jualan warung kecil-kecilan, coba. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita punya pikiran, aduh saya sudah di PHK dari pabrik saya sekarang dipulangkan ke rumah, sekarang saya ngapain, sudahlah tak tidur saja. Tidak. Orang muslim tidak boleh menyerah. Apakah Allah menghentikan rezekinya? Tidak. Allah Maha mengetahui apa yang kita usahakan. Kita yang menanam, kita yang akan memanennya. Apa yang kita tanam, kita akan panen itu semuanya.
Fayanzilur rahmata. Waktunya ini, ayo kita jangan malas wahai saudaraku. Yang diputus pekerjaannya, yang berkurang pekerjaannya, jangan malas, jangan putus asa. La yatayasu min rahmatillah, la yatayasu min rizqillah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Aduh, ini Allah sudah tidak ngasih rezeki lagi kepada saya. Tak boleh kita suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah di PHK di sana, saya sudah di rumah ini, tidak punya lahan ini. Ayo berpikir kita, walaupun tidak punya lahan, kita bisa nanam sawi. Kita bisa nanam beras, padi yang kecil-kecil coba. Jangan berputus asa kita semuanya. Nanti seperti itu, nanti bagaimana nanti penghasilannya, nanti seperti itu hanya berapa? Allah yang akan menjamin. Yang penting kita berusaha sudah. Kita seperti itu sudahlah hasil belakangan. Yang penting kita ibadah. Itu kita niatkan ibadah, ada pahalanya. Sudah dapat pahala kan mulia kita. Sudah untung kan gitu ya. Kita memelihara ayam 1, 2, 3 ini sudah untung, dapat apa? Dapat pahala. Hasil tentang dunia tidak penting itu semuanya. Yang penting kita dapat pahala. Dan itu pun nanti insya Allah akan ada hasilnya. Fayanzilur rahmah. Bulan Ramadan ini turun rahmat. Rahmat Allah diturunkan di muka bumi ini. Wa yahutu ala khataya. Dihilangkan itu adalah khataya, dosa-dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis kalau perlu di malam hari, sepertiga malam yang akhir ketika kita tahajud atau baqta maktubah atau setelah surat fardu atau bainal adzan wal iqamah atau di antara adzan dan iqamah. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Itu adalah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas dosanya. Siapa sih hamba Allah di antara kita semuanya yang enggak punya dosa, yang tidak punya kemaksiatan? Kita tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Tapi bukan hal yang mustahil kita menjadi hamba Allah yang suci, yang bersih, tidak membawa dosa ketika kita wafat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kan? Kita suci, bersih, tanpa dosa. Semerbak harum kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihapuskan dosanya. Walaupun kita kotor, kita bisa dicuci kok. Kita bisa dibersihkan kok. Seandainya kaca yang kotor ini bisa dibersihkan menjadi mengkilap kembali coba. Baju yang putih yang mungkin kena kotor itu bisa dicuci lagi. Inilah diri kita semuanya. Maka jangan menyerah kita. Wa yastajibu fihi du'a. Dan di bulan Ramadan ini diijabahi doa kita. Permintaan kita diijabahi. Minta yang baik-baik, ngomong yang baik-baik di bulan Ramadan. Berbicara yang baik-baik di bulan Ramadan. Jangan suka masukkan orang lain. Jangan suka melaknat orang lain. Apalagi jangan suka melaknat anaknya sendiri. Ya? Maka ucapkan faliyaqul khairan. Ucapkan kebaikan kepada anak, ucapkan kebaikan. Jangan bicara yang macam-macam. Jangan mendoakan buruk kepada yang lainnya walaupun kita benci setengah mati kepada orang itu. Jangan kita. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan adalah yastajibu fihi du'a. Karena bulan Ramadan ini diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan yang baik-baik. Kalau kita doa buruk, kita bantu syaitan. Walaupun itu orang ahli zina, walaupun itu orang ahli mabuk. Rasulullah kata, Rasulullah tidak senang. Kalau seandainya sahabat-sahabat Nabi itu merendahkan, mendoakan buruk kepada orang yang ahli zina, yang mau dirajam seandainya, yang mau dicambuk seandainya, didoakan buruk Rasulullah, kamu jangan bantu syaitan. Aku menginginkan semua manusia ini ahli surga. Setan itu menginginkan manusia itu ahli neraka. Lah kamu bela siapa? Bela saya apa bela setan?
Kalau membela saya, bagaimana? Doakan kebaikan kepada saudara kita, gitu loh. Jangan mengandalkan haddun nafsi. Jangan mengandalkan kita mengegokan diri kita sendiri. Tidak bisa saya mendoakan baik karena dia telah menyakitiku. Tidak bisa saya mendoakan dia karena dia ini telah berkata kotor kepadaku. Saya akan pasutkan dia, saya akan doakan dia masuk neraka. Itu kan doanya setan kalau itu kan. Itu kan keinginan setan. Kamu ini temannya setan atau umatnya Nabi Muhammad? Kan tinggal gitu, kita tinggal pilih kan ini. Kalau kita itu ingin menyenangkan sang Nabi, maka ayo kita doakan semuanya masuk surga. Kan gitu, Rasulullah senang. Lah kalau kita ingin menyenangkan setan, ya doakan mereka semuanya masuk neraka, kan gitu. Dengan sebaliknya, kalau kita mendoakan mereka masuk neraka, berarti kita menyenangkan siapa? Menyenangkan Nabi Muhammad apa menyenangkan iblis? Ya menyenangkan iblis, kan gitu kan. Maka kita perlu berpikir seringan itu, sependek itu. Jadi tatkala kita itu ingin maksudkan orang lain, ingin melaknat orang lain, ini saya ini menyenangkan Nabi Muhammad atau menyenangkan iblis, kan gitu ya. Maka wastajibu fihi du'a yang duru Allah Ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu. Allah akan melihatmu. Allah lihat. Yang durullah, Allah lihat kalian. Allah itu lihat kalian. Ila tanafusikum, lomba-lomba kebaikan kalian di bulan Ramadan. Fihi, di bulan Ramadan. Allah lihat. Kita berlomba-lomba. Malas ngaji, malas tahajud, malas bangun sahur, sahur ibadah, malas sholat taraweh. Coba, pokoknya setiap ibadah ini kan ya malas semuanya, bawaannya kan malas semuanya, berat semuanya. Apalagi di siang hari harus bekerja, kan gitu, berat. Tapi kalau kita memerangi itu semuanya, yang durullah, Allah lihat, Allah lihat itu semuanya. Allah melihat kita, bangga kan kita, dilihat Allah, dilihat Allah. Dat yang maha agung itu. Anak kecil saja seandainya melakukan kebaikan, dilihat sama gurunya senangnya bukan main kok. Di hadapan gurunya melakukan kebaikan, oh dilihat gurunya, oh bangga saya dilihat guru saya melakukan kebaikan. Anak pesantren itu, kalau dia hatam Quran itu gurunya denger itu bangganya, masya Allah. Alhamdulillah saya sudah hatam Quran. Alangkah senangnya kalau guruku itu denger, kan gitu. Alhamdulillah saya hafal kitab ini. Alangkah senangnya kalau guruku denger, itu kan. Senang saya. Nah, gitu. Apalagi ini Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah dengar, Allah lihat, dan pasti Allah dengar, Allah lihat. Alangkah bangganya diri kita, dan kita harus berusaha bangga. Kalau kita kan tidak bangga, ini kan masalah. Berarti kan kita kurang mengagungkan Allah, gitu kan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian semuanya. Bahwasanya Allah membanggakan kalian semuanya, malaikatahu, di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Dibanggakan, inilah hambaku yang di bulan Ramadan dia banyak ibadah. Inilah hambaku yang di bulan Ramadan banyak sedekahnya. Dibanggakan, bulan Ramadan ia menjalankan ibadah puasanya. Inilah hambaku seperti ini, inilah hambaku seperti ini. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung. Yang tahu jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu. Faru Allah min anfusikum khairan,
Fa'arullah min anfusikum khairan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampakkan kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala khairan, akan kebaikan kalian semuanya. Ayo kita melakukan kebaikan supaya dilihat oleh Allah. Dan Allah Maha tahu yang kita lakukan di dalam kamar, kebaikan yang kita lakukan di tengah malam, tidak ada orang yang tahu. Allah Maha tahu. Ayo kita tampakkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa inna syaqiyya, kata Nabi Muhammad, fa inna syaqiyya, sungguhnya orang yang celaka. Orang yang celaka, maka sebaliknya dari di atas itu semuanya adalah man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Nah, sesungguhnya orang yang celaka, kata sang Nabi Muhammad, adalah seseorang yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan? Orang yang ahli maksiat, tetap nyopet. Ini mengkhawatirkan ini mengkhawatirkan ini. Dikhawatirkan itu orang itu tidak dipandang, tidak dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nyopet, bulan Ramadan ngerampok, bulan Ramadan nipu, bulan Ramadan nyuri hartanya orang lain, bulan Ramadan mabuk, bulan Ramadan berzina, bulan Ramadan main judi. Ini golongan-golongan yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, ya, ini orang bisa diharamkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini. Ya, yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekehendak Allah. Tapi kalau nas hadisnya seperti ini gitu. Tapi kenyataannya wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kita merendahkan, memvonis itu orang mabuk di bulan Ramadan kamu pasti tidak dapat rahmatnya Allah. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, kita fatwanya seperti ini. Kita mau wanti-wanti bener, hentikan mabukmu di bulan Ramadan, hentikan nyurimu di bulan Ramadan, hentikan nyopetmu di bulan Ramadan. Itu semuanya bisa menjadikan hijab penghalang engkau untuk mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dijadikan ahli taubat oleh Allah, berhenti dari maksiat di bulan Ramadan ini, dimudahkan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz Afan yang tanya, mohon pengertian atau penjelasan tentang hadis yang mengatakan bahwa bahwasanya di bulan Ramadan setan-setan pada dibelenggu. Syukran. Ini salah satu keberkahan di bulan Ramadan. Salah satu keberkahan di bulan Ramadan. Di dalam kitab Jami'us Shaghir, kumpulan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun juga ada diterangkan juga tentang keberkahan bulan Ramadan. Bahwasanya setan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, dibelenggu. Ada kalanya ya perbedaan ulama, sependapat ya pendapat itu aja sudah. Ada kalanya ulama yang mengatakan bahwasanya memang setan ini dibelenggu benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bisa kemana-mana. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya setan ini tidak dibelenggu secara hakikatnya, tapi apa? Tipu dayanya lah
yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap setan berkeliaran kemana-mana, tapi tipu dayanya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruhnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah ada keberkahan, kemuliaan di bulan Ramadan. Tapi kita pun juga harus ingat. Kita pun juga harus ingat di dalam surat pendek, yaitu adalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mana pokoknya setan itu menyesatkan, gitu. Macam-macam, gitu. Setannya ada yang langsung iblis, ada suatu hal yang menyesatkan, sebut setan. Yang menyesatkan, yuwaswisu fi sudurin nas, menyesatkan hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia, dari golongan iblis ataupun dari golongan manusia. Jadi dalam diri kita itu, di dalam diri kita pun juga itu ada setannya. Maksudnya ada yang menyesatkannya. Apa itu? Hawa nafsu kita. Kita jangan lupa itu. Hawa nafsu ini musuh kita. Disebutkan di dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kita semuanya melakukan keburukan, kemaksiatan, menjerumuskan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun setan itu dibelenggu, setan maksudnya setan sara, setan iblis itu, walaupun dibelenggu, tapi sadari kita ini, dalam diri kita ini ada setannya, ada hawa nafsunya, gitu. Maka ayo kita berlindung. Sampai Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, kan gitu. Doanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung siapa saya, kepada engkau, min syarri nafsi, dari keburukan diriku sendiri, dari setan yang ada di dalam diriku. Bukan setan iblis itu, bukan setan musuhnya Nabi Adam itu, bukan. Tapi min syarri nafsi, dari keburukan yang berada di dalam diriku sendiri. Makanya apa? Di bulan Ramadan masih ada yang maksiat. Walaupun setannya dibelenggu, walaupun godaannya ini dicegah, tapi masih banyak orang yang minum minuman keras, masih banyak orang yang berzina. Naudzubillah, wallahu a'lam, kan itu. Dan itu siapa? Ya setan dirimu sendiri itu. Dari keburukan yang keluar dari nafsumu sendiri itu. Maka ayo kita semuanya jaga diri kita semuanya, jaga diri kita dari godaan setan yang sesungguhnya, atau dari godaan setan yang dari wannas, minal jinnati wannas, dari diri kita, dari manusia. Diri kita adalah manusia. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina, syafi'ina wa nuri qulubina, wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmati kami, muliakan kami ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Jauhkan hati ini ya Allah dari kebusukan ya Allah, yang suka merendahkan orang lain, yang suka menggunjing orang lain, yang suka ya Allah mengadu domba orang lain, yang suka ya Allah mendengki orang lain ya Allah. Jauhkan hati ini dari sifat-sifat yang busuk seperti itu ya Allah. Ya Allah, jaga ya Allah anggota tubuh ini ya Allah dari perkara yang haram, lisan dari berbohong, mata ya Allah dari memandang aurat ya Allah, dari memandang dengan pandangan-pandangan syahwat ya Allah, dari telinga-telinga ya Allah mendengarkan suatu hal yang kau murkai ya Allah, dari lagu-lagunya orang-orang fasik, dari
lagu-lagunya yang mana lagu-lagu yang mengundang syahwat ya Allah, yang menjadikan kami lupa kepada Engkau, menjadikan kami semuanya ya Allah ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berikan kami semuanya ilmu yang manfaat dan mudahkan kami untuk mencintai ilmu. Mudahkan kami semuanya untuk hadir di dalam majlis ilmu ya Allah. Mudahkan kami semuanya ya Allah untuk mendengarkan ilmu ya Allah. Mudahkan kami semuanya ya Allah untuk membaca ilmu ya Allah, demi berjumpaan kami kepada Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, supaya kami dicintai oleh Nabi Muhammad, supaya kami semuanya mempunyai bukti ya Allah, mempunyai bukti ketika kami dihadapkan kelak di yaumil qiyamah, bukti cintamu kepada sang Nabi Aba, bukti cintamu kepada kekasihmu Rasulullah Aba, bukti cintaku kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami habiskan hidup kami ya Allah, kami ahli istiqamah ya Allah untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mempelajari kandungan Al-Quranul Karim, untuk mentadabburi makna-makna Al-Quranul Karim, berusaha untuk mengamalkan isi kandungan yang berada di dalam perintah-perintah Al-Quranul Karim, dan menjauhi isi kandungan yang berada di dalam larangan-larangan di dalam Al-Quranul Karim ya Allah. Ridhoi hidup kami ya Allah, terima agama kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima salat kami, dan terima semua ibadah yang telah kami lakukan ya Allah. Kami ingin kembali kepada Engkau ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau pandang dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah yang kelak di yaumil qiyamah akan Kau berikan pertolongan kami ya Allah dari masuknya di dalam neraka Jahannam ya Allah. Kau berikan pertolongan ya Allah ketika matahari berada satu jengkal di atas kepala kami semuanya ya Allah, dan wafatkan kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman ya Allah, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.